Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Memahami Metode dan Teknik Pembelajaran TIK berbasis tutorial di SD. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial. Yang kedua, tahapan pembelajaran TIK berbasis tutorial. Dan yang ketiga, media yang digunakan pembelajaran TIK berbasis tutorial. Perkenalkan, nama saya Vidya Anggreni, NIM 210611100075. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian tutorial. Tutorial dalam pendidikan adalah metode transfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tutorial dapat dilaksanakan secara tatap muka atau jarak jauh berdasarkan konsep belajar mandiri. Nah, konsep belajar mandiri dalam tutorial mengandung pengertian bahwa tutorial merupakan bantuan belajar dalam upaya memicu dan memacu kemandirian, disiplin, dan inisiatif diri siswa atau mahasiswa dalam belajar dengan meminimalisasi intervensi dari pihak pembelajar yang dikenal sebagai tutor. Prinsip pokok tutorial adalah kemandirian mahasiswa, student independency. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian tutorial adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh tutor kepada mahasiswa untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok yang berkaitan dengan materi ajar. Perkenalkan, nama saya Lutfia, NIM akhir 077. Di video kali ini, saya akan menerangkan tentang metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial. Metode tutorial adalah melibatkan dua pihak, yaitu siswa yang diberikan bimbingan dan tutor yang memberikan bimbingan. Pola tutorial biasanya lebih interaktif dan terbimbing belajar. Melalui tutorial dapat memberikan keterampilan yang baik bagi peserta didik, baik secara individu maupun berkelompok. Peserta didik, tutorial diterapkan ketika peserta didik membutuhkan keterampilannya. Perkenalkan, nama saya Alifia Raudhahwijana dengan NIM 210611100082. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu bagian yang terdapat pada metode tutorial. Yang pertama, presentation of information, yang artinya penyajian informasi. Yang kedua, question of response, yang artinya pertanyaan dan respon. Yang ketiga, judging of response, yang artinya pertimbangan respon. Yang keempat, providing feedback of response, yang artinya pemberian umpan balik atau balikan. Yang kelima, remediation, yang artinya perbaikan. Yang keenam, question segment, yang artinya pengaturan urutan sajian materi pelajaran. Materi yang akan dibahas selanjutnya yakni tahapan-tahapan dari pembelajaran TIK berbasis tutorial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saila Putri Isroini, NIM 210611100095. Kemendiknas tahun 2014 menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dari pembelajaran TIK berbasis tutorial terdapat 6 tahapan. Tahapan yang pertama yakni tahapan penyajian informasi atau presentation of information. Dalam tahapan penyajian informasi ini terdapat 10 materi yang harus dipelajari peserta didik. Yang pertama ada mode presentasi, yang kedua panjang teks presentasi, yang ketiga tata letak teks, yang keempat grafik dan animasi, yang kelima warna penggunaan, yang keenam kualitas teks, yang ketujuh tipe informasi dan teks organisasi, yang kedelapan struktur konten, yang kesembilan pendahuluan instruksional, dan yang kesepuluh menyediakan bantuan. Nah, tahapan yang kedua yakni pertanyaan dan respon atau yang disebut dengan question of response. Nah, pertanyaan dan respon ini berupa soal-soal yang harus dikerjakan peserta didik. Tahapan yang ketiga yakni tahapan penilaian proses atau judging of response. Nah, dalam tahapan penilaian proses ini yakni sebuah komputer yang dapat menilai kinerja peserta didik. Nah,
Penilaian di sini berarti sebuah proses yang dapat mengevaluasi tanggapan dan memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta didik. Perkenalkan, nama saya Zirli Amanatu Syukriya dengan nomor NIM 210611100103. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tahapan belajar TIK berbasis tutorial poin 4 sampai dengan 6. Yang keempat yaitu pemberian balik respon. Pemberian balikan respon adalah setelah selesai program akan memberikan balikan. Hal ini untuk melihat apakah telah sukses dan berhasil atau harus mengulang kembali. Umpan balik atau feedback adalah reaksi suatu program terhadap tanggapan siswa yang dapat mengambil berbagai bentuk termasuk pesan teks dan ilustrasi grafis. Fungsinya yang paling umum yaitu memberitahu siswa tentang ketepatan suatu tanggapan, selalu merespon tanggapan yang benar dan memberikan pengetahuan, serta merespon kesalahan, dan umpan balik harus mendorong siswa untuk berpikir dan memahami informasi yang lebih baik. Yang kelima yaitu pengulangan. Cara untuk mengatasi siswa yang belum menguasai kompetensi basis tutorial menyediakan program sampai siswa tersebut dapat dengan lancar menguasai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pemberian informasi baru atau penggunaan informasi lama dengan lebih detail juga akan membantu siswa yang kurang memahami presentase. Yang keenam yaitu penutup tutorial atau closing. Ini berupa penutupan pembelajaran. Kan ada saat kapan kita harus mengakhiri kegiatan pembelajaran tutorial. Mungkin akan dapat diakhiri dengan baik untuk sementara, misalnya saat siswa harus meninggalkan pembelajaran tetapi bermaksud untuk kembali nanti atau secara permanen. Pada saat seperti ini, berarti siswa tersebut telah menyelesaikan persyaratan programnya dan penutupan tutorial dapat dilaksanakan. Perkenalkan, nama saya Raffi Arya Putra Pratama dengan NIM akhir 107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media yang digunakan dalam pembelajaran TIK berbasis tutorial. Yang pertama ada komputer. Komputer adalah salah satu jenis media pembelajaran yang berfungsi untuk mengolah tampilan agar materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa dengan berbagai macam aplikasi di dalamnya. Yang kedua, LCD proyektor. LCD proyektor ini membantu pemahaman peserta didik agar lebih jelas dan mengerti. Yang ketiga, ada CD pembelajaran interaktif. CD interaktif ini dapat mampu mempertegas materi pesan yang disampaikan dalam materi tersebut. Yang keempat ada presentasi PowerPoint atau PPT. PPT ini merupakan media yang menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, grafik, dan sound menjadi suatu materi yang menarik. Yang terakhir ada video tutorial. Video tutorial ini memiliki konsep yang disajikan dalam bentuk teks, gambar diam, gambar gerak atau animasi, serta grafik. Media video tutorial ini umumnya menggunakan software yang diprogram dalam sebuah komputer. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang pembelajaran TIK berbasis tutorial. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.